Yu Tianlong berbalik setelah melihat lebih dalam pada sosok sempurna Wang Qiuer, dan berjalan menuju sisi panggungnya sendiri. 1. Penghalang jiwa pelindung transparan berwarna kuning redup dipasang, mengisolasi mereka dari dunia luar. Para penonton yang berteriak pun perlahan-lahan menjadi tenang. Dewi mereka akan bertanding, dan mereka ingin melihat setiap detail pertarungan dengan cermat, jadi mereka menghentikan semua teriakan dan jeritan mereka. Baik Wang Qiuer dan Yu Tianlong mundur ke sisi panggung masing-masing. Mereka berdiri tegak dan berbalik. Tatapan Wang Qiuer berubah tajam saat ini. Sebelum dia berbalik, dia melirik Huo Yuhao. Huo Yuhao sepertinya merasakan tatapannya. Meskipun mereka terisolasi dalam jarak tertentu, dia tetap menatapnya dengan tatapan memberi semangat. Wang Qiuer berbalik dan bergumam pelan, "Aku tidak akan berhutang apapun padamu." Tidak ada yang mendengar kata-katanya. Saat berikutnya, tubuh Wang Qiuer melonjak dengan niat bertarung menakutkan yang sangat menekan. Saat rasa tertekan ini muncul, pelindung di sekitar panggung semuanya menyala sedikit. Dou Luo Umbriakable terkejut, dan dia hampir mundur tanpa berpikir. Ada tatapan ngeri di matanya. Apakah Wang Qiuer sebenarnya menyembunyikan kekuatannya di ronde sebelumnya? Dibandingkan dengan Zheng San, Yu Tianlong bahkan lebih terkejut, karena dialah yang menanggung tekanan dari Wang Qiuer. Di mata Yu Tianlong, Wang Qiuer tampaknya telah menjadi naga emas yang besar dan mengaum. Rasa penindasan yang mengerikan menyebabkan jiwa bela dirinya sedikit bergidik. Blue Lightning Tyrant Dragon adalah jiwa bela diri peringkat teratas, salah satu yang terbaik di antara jiwa bela diri tipe naga. Namun, ia masih gemetar menghadapi aura Wang Qiuer. Apa artinya ini? Satu jiwa bela diri dapat menekan jiwa bela diri lainnya. Sederhananya, mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe harimau memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan mereka yang memiliki jiwa bela diri tipe kuda, tipe banteng, dan tipe domba. Situasi seperti ini sangat umum terjadi di dunia para master jiwa. Namun, hal itu jarang terjadi di turnamen sebesar itu. Itu karena setiap tim mengirimkan murid dengan jiwa bela diri terkuat untuk berkompetisi. Murid-murid ini juga merupakan elit mereka. Jika jiwa bela diri mereka biasa saja, mereka tidak akan ada di sini. Namun, Yu Tianlong merasa seolah jiwa bela dirinya sedang ditekan sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Sebelum hari ini, dia tidak menyangka naga kejam petir biru miliknya akan ditindas oleh jiwa bela diri yang lain. Terlebih lagi, itu adalah jiwa bela diri tipe naga lainnya. Keinginannya yang pantang menyerah untuk menang tiba-tiba mendapat pukulan besar, dan dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Mulai. Zheng San tidak mau menanggung tekanan besar lagi. Dia dengan cepat menggerakkan lengannya untuk menandai dimulainya duel ini. Kepala Wang Qiuer awalnya tertunduk, tetapi setelah dia mendengar Zheng San, dia segera mengangkatnya, dan rambut biru pucatnya bergerak dengan sendirinya, mengalir ke belakang. Sesuatu yang aneh terjadi. Dari akarnya, warna rambutnya mulai banyak berubah. Seolah-olah cairan emas mengalir dari akar rambutnya dan menyebar hingga ke ujungnya. Cahaya keemasan terang dilepaskan dari tubuhnya, dan lapisan emas sisik naga halus dengan cepat menyelimuti wujudnya. Cahaya keemasan terang dengan mudah menerangi separuh panggungnya. Wang Qiuer menunjukkan kekuatannya yang luar biasa saat duel dimulai. Para pendukungnya semakin maniak dan berteriak histeris melihat pemandangan itu. Yu Tianlong juga tidak terburu-buru maju. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dadanya membusung. Gemuruh yang memekakkan telinga dan menggelegar bergema dari tubuhnya. Sisik naga berwarna ungu kebiruan muncul, mulai dari lengan kanannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan sangat cepat, dia tumbuh lebih besar. Di tengah cahaya ungu kebiruan yang menyilaukan, 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam muncul dari kakinya. Petir mengelilinginya, dan mengecat separuh panggungnya dengan warna ungu kebiruan yang bersinar. Lampu emas dan ungu kebiruan sangat mempesona. Bahkan sebelum kedua belah pihak bentrok secara fisik, mereka sudah menaikkan tingkat kemeriahan penonton. Wang Qiuer membuka tangannya lebar-lebar. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang nyaring. Suaranya mengguncang 9 langit, dan menyebabkan pelindung di sekitarnya bergelombang. Kabut emas pekat dengan cepat muncul dari tubuhnya. 6 cincin jiwanya muncul bersama kabut ini. Wang Dong'er berbisik kepada Huo Yuhao, "Qiuer tampak sedikit berbeda hari ini." Niat bertarungnya sangat kuat, Huo Yuhao sedikit mengangguk.
Dia juga bisa merasakan Wang Qr berbeda saat ini. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya dalam hal kekuatan jiwanya, tetapi juga dalam hal perpaduan kekuatan spiritual dan jiwanya. Ketika Huo Yuhao menghadapi Long Aotian sebelumnya, dia telah menunjukkan ranah kesatuan surga dan manusia. Wang Qr sekarang sepertinya menunjukkan hal serupa. Satu-satunya perbedaan adalah perpaduan Wang Qr bukan dengan surga, tetapi dengan jiwa bela dirinya sendiri. Ini juga berarti naga emasnya sepertinya telah mengalami sesuatu yang mirip dengan kebangkitan kedua jiwa tubuh. Bagaimana evolusi kedua mungkin terjadi jika itu bukan jiwa tubuh? Ini sangat aneh. Huo Yuhao juga tidak yakin kenapa. Namun, dia yakin Wang Qr sangat menakutkan dalam kondisi ini. Bahkan jika tubuhnya baik-baik saja, dia yakin dia tidak akan memiliki banyak peluang melawannya saat ini. Yu Tianlong akhirnya mengambil langkah pertama. Aura Wang Qr yang melonjak telah menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Dia juga takut serangan Wang Qr akan membuatnya kewalahan jika auranya dibiarkan melambung lebih jauh. Dia menggosok tangannya di depannya, dan bola petir berwarna ungu kebiruan langsung terbentuk. Yu Tianlong menerjang ke depan dengan kaki kirinya dan menirukan gerakan melempar. Dia memegang bola petir di tangan kanannya. Tiba-tiba, cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga bersinar terang, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuhnya. Mereka mulai berkumpul menuju bola petir di tangannya. Bei kaget saat melihat itu. Pengendaliannya terhadap petir sangat kuat. Pantas saja dia begitu percaya diri. Petir adalah elemen yang paling kejam dan tidak stabil. Mengontrol petir jauh lebih sulit daripada mengendalikan elemen lainnya. Saat sambaran petir berkumpul, bola petir Yu Tianlong berubah menjadi biru semakin gelap. Setelah beberapa detik, warnanya berubah menjadi hitam, hitam yang sepertinya mampu menelan segalanya. Petir ungu tua berkelap-kelip di sekitar bola hitam. Bahkan dengan penghalang pelindung untuk mengisolasi mereka, gelombang petir masih sangat menakutkan. Berapa energi yang diperlukan untuk memampatkan petir hingga berubah menjadi hitam? Yu Tianlong melambaikan tangan kanannya ke depan, dan bola petir hitam langsung berubah menjadi seberkas cahaya ilusi yang melesat ke arah Wang Qr. Mata Wang Qr berubah menjadi keemasan saat aumannya berakhir. Bahkan ada cahaya redup menyinari tepi matanya. Dia menembak tanpa niat untuk menghindari bola petir hitam pekat yang terus berlanjut ke arahnya. Cahaya keemasan yang kuat dari tubuhnya dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Saat dia mengangkat telapak tangannya sudah berkilau seperti kristal air emas. Ledakan! Wang Qr menggunakan tinjunya untuk memblokir bola petir. Itu adalah tinju emasnya, juga dikenal sebagai tinju naga emas. Sebuah ledakan dahsyat bergema, dan menyebabkan semua lampu menjadi redup. Bola petir meledak saat ukurannya membesar 100 kali lipat. Itu berubah menjadi jaring petir hitam besar yang menyelimuti Wang Qr. Petir hitam pekat ingin mencabik-cabik Wang Qr. Sambaran petir yang mengerikan dan berwarna keunguan gelap melingkari dirinya. Ledakan lain terdengar saat sebuah lubang segera pecah di jaring petir. Wang Qr menggeser kakinya, dan pelat baja di bawahnya sedikit tenggelam. Dia terbang maju menuju Yu Tianlong seperti anak panah dengan momentum yang tak terhentikan. Bagaimana ini mungkin? Yu Tianlong tercengang. Dia tidak mengira sangkar petirnya akan hancur begitu cepat. Dia telah melihat beberapa perkelahian Wang Qr sebelumnya. Lightning Chage-nya ditargetkan pada gayanya. Wang Qr sangat kuat. Cara terbaik untuk mengalahkannya adalah dengan mengganggu dan melemahkannya. Namun, dia terlalu kuat, bahkan Lightning Chage miliknya langsung diatasi. Meskipun masih ada sambaran petir kecil yang menari-nari di sekelilingnya saat dia meledak. Itu tidak mampu menembus sisik naganya. Yu Tianlong juga tergerak, karena dia tidak punya waktu untuk berpikir. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Tubuhnya bertambah besar saat tingginya mencapai lebih dari 2,5 meter. Sisiknya yang berwarna ungu kebiruan bersinar dengan ujung yang tajam. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia mengulurkan tangan ke arah Wang Qr dengan Lightning Dragon Claw miliknya. Wang Qr juga mengangkat tangan kanannya. Tombaknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang muncul di telapak tangannya. Dia mengayunkan tombaknya, dan sisa-sisa petir di sekitar tubuhnya diarahkan ke ujung tombaknya, dan kemudian terlempar ke satu sisi. Bukan karena Lightning Chage tidak berguna melawannya. Hanya saja dia meledak ke depan tanpa ragu-ragu.
Pada saat Yu Tianlong menyadari hal ini, cakar naga petir miliknya telah dihancurkan oleh tombak naga emas milik Wang Qiuer. Keduanya akhirnya bentrok secara langsung. Wang Qiuer mengarahkan tombaknya ke depan dan hendak menusuk dada Yu Tianlong. Yu Tianlong juga sangat kuat. Sama seperti Wang Qiuer, dia paling mahir dalam pertarungan jarak dekat. Dia mengulurkan tangan ke arah tombak. Pada saat yang sama, dia menyusut dan menjatuhkan bahunya sebelum bergerak maju. Wang Qiuer tidak akan pernah membiarkan dia memegang tombaknya. Dia menarik tombaknya ke belakang punggungnya dan juga menjatuhkan bahunya. Bahu mereka bertemu, dan dia menabrak Yu Tianlong. Setelah tubuh Yu Tianlong membengkak, dia menjadi sangat besar. Sosok ramping Wang Qiuer tampak kecil di depannya. Saat tubuh mereka yang sangat berbeda saling bertabrakan, para penggemar Wang Qiuer tidak bisa menahan diri untuk menahan napas. Bukankah dia agak tidak bijaksana untuk berbenturan dengannya dengan cara seperti ini? Namun, sorak-sorai yang memekakan telinga muncul di saat berikutnya. Menabrak. Sisik naga emas dan ungu kebiruan saling bertabrakan. Wang Qiuer dan Yu Tianlong akhirnya melakukan kontak. Yu Tianlong bahkan tidak punya waktu untuk melihat sorot mata Wang Qiuer sebelum dia merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Dia selalu bangga dengan kekuatannya. Namun, kali ini dia terlempar ke belakang tanpa daya, menabrak penghalang pelindung di belakangnya. Namun, Wang Qiuer tidak berada di atas angin. Petir di sekitar Yu Tianlong sangat kuat. Setelah dia menabraknya, tubuhnya dikelilingi oleh petir ungu kebiruan sekali lagi, dan dia terhenti sejenak. Dia terlalu kuat. Yu Tianlong merasa ngeri saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa banyak lawan kuat dikalahkan oleh Wang Qiuer. Dia memang pantas mendapatkan reputasinya. Namun, bukan berarti dia kalah dalam duel tersebut, meski kekuatannya kalah dengan miliknya. Saat dia bangkit kembali, dia membuka tangannya lebar-lebar dan meraung ke langit. Cincin jiwa keempatnya bersinar. Tiba-tiba, kepala naga besar berwarna ungu kebiruan setinggi 2 meter terpisah dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Wang Qiuer. Kepala naga menutupi lebih dari 5 meter kubik. Di tengah kilatan petir berwarna ungu kebiruan, janggut, mata, dan tanduknya tampak sangat nyata. Baginya, telah mencapai tingkat ini berarti Yu Tianlong tidak jauh dari menjadi sage jiwa 7 cincin. Saat Wang Qiuer mengalami mati rasa sesaat, cincin jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga menyala pada saat yang bersamaan. Keterampilan jiwa pertama tubuh naga emas. Keterampilan jiwa kedua kekuatan naga. Keterampilan jiwa ketiga tinju naga emas. Sosok mungilnya menjadi lebih ramping. Saat tingginya hampir 2 meter, tubuh dan penampilannya yang menawan semakin terlihat jelas di mata penonton. Kepala naga emas juga muncul di atas kepalan tangannya. Dibandingkan dengan kepala naga Yu Tianlong, miliknya jauh lebih kecil, tapi jauh lebih nyata. Sepertinya itu benar-benar diukir dari emas. Dia maju dan melepaskan tinjunya. Gerakan Wang Qiuer selalu sangat sederhana dan lugas. Dua auman naga yang nyaring bergema. Yang satu keras dan jelas, sedangkan yang lainnya bernada sangat rendah. Mereka bergema di seluruh panggung secara bersamaan. Kepala naga emas dan ungu kebiruan saling bertabrakan. Wang Qiuer dan Yu Tianlong juga saling menatap pada saat bersamaan. Yu Tianlong terkejut saat menyadari bahwa pupil Wang Qiuer telah berubah menjadi 2 garis tipis. Murid vertikal. Pupil naga berbentuk vertikal. Namun, Yu Tianlong dan Wang Qiuer sama-sama manusia. Yu Tianlong sudah sangat percaya diri dengan kendalinya atas jiwa bela dirinya. Namun, dia tidak bisa membuat matanya identik dengan jiwa bela dirinya. Semakin dekat perubahan pada jiwa bela dirinya, semakin baik seorang master jiwa mampu melepaskan kekuatan jiwa bela dirinya. Saat ini, transformasi Wang Qiuer memperingatkan Yu Tianlong bahwa tingkat perpaduannya dengan jiwa bela dirinya tidak diragukan lagi lebih besar daripada miliknya. Ada 2 cahaya menyilaukan dengan ukuran berbeda. Yang satu besar, dan yang lainnya kecil. Namun, yang lebih kecil tampak jauh lebih nyata. Meskipun kepala naga petir Yu Tianlong tampak sangat dominan, Wang Qiuer tetap kokoh seperti batu saat dia berdiri di tempatnya. Bum, 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 bum. Serangkaian ledakan terdengar. Yu Tianlong dihantam kembali ke dalam pelindung sekali lagi, sementara Wang Qiuer juga mundur beberapa langkah.
Di tengah tabrakan mereka, angin badai membentuk lubang besar di tanah dengan diameter 1 meter dan kedalaman yang tidak diketahui, menunjukkan seberapa besar kekuatan yang telah terkumpul dalam bentrokan sebelumnya. Saat dia mundur, serangan Wang Qiu tidak berhenti. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menusukkan tombaknya ke depan. Senjatanya mengejar Yu Tianlong, bertujuan untuk menikamnya. Cahaya tombak setinggi 3 kaki melesat ke depan, dan hampir menembus Yu Tianlong. Yu Tianlong merasa ngeri. Dia percaya dirinya sangat mahir dalam menyerang, dan dia juga suka menyerang. Namun, dia lebih lemah dari Wang Qiuer, setidaknya dalam hal aura dan kekuatan ofensif. Apakah dia benar-benar seorang master jiwa tipe penyerangan pada level yang sama denganku? Saat dia memikirkan semua ini, harga dirinya juga tergerak. Dia menghadapkan telapak tangannya keluar di depannya, dan bola petir hitam pekat langsung muncul. Cincin jiwa kelimanya bersinar. Tiba-tiba, petir di sekitar tubuh Yu Tianlong menjadi hitam. Cahaya tombak naga emas menusuk bola petir hitam sebelum menghilang. Wang Qiuer telah berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya sekarang, dan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia melompat ke depan dan mengarahkan tombak aslinya ke Yu Tianlong. Yu Tianlong mendarat di tanah dengan mantap. Bola petirnya tetap sama, tapi dia bergeser ke depan sejauh 3 kaki. Dia menggunakan bola petir di antara telapak tangannya untuk bertemu dengan ujung tombak naga emas. Ketika ujung tombak menyentuh bola petir, tubuh Wang Qiuer dan Yu Tianlong mengeluarkan raungan naga bernada rendah. Sisik Yu Tianlong bahkan terbuka untuk menahan tombak naga emas. Wang Qiuer tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia diblokir di seluruh turnamen, terutama ketika dia mengandalkan kekuatan dan kekuatan tombaknya. Bahkan ketika dia menghadapi Huo Yuhao, dia tidak berani menghadapi tombaknya secara langsung. Setelah ini, Wang Qiuer menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lingkungan Yu Tianlong berubah menjadi hitam pekat, dan sisiknya juga menjadi sama hitamnya. Petir hitam yang mengerikan langsung dilepaskan keluar, dan bola petir di antara kedua tangannya tampak menjadi nyata. Bahkan ketika Wang Qiuer menikamnya dengan seluruh kekuatannya, dia tidak goyah sama sekali. Wang Qiuer terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Yu Tianlong bahkan lebih terkejut lagi. Menurutnya, tombak Wang Qiuer harus terbuat dari logam, dan semua logam menghantarkan listrik sampai batas tertentu. Saat ini, keterampilan jiwanya telah meningkatkan petir hingga ekstrim. Kekuatan petirnya bahkan lebih unggul dari sage jiwa 7 cincin biasa. Namun, petir ini tidak menyebar ke Wang Qiuer melalui tombaknya. Tombak Wang Qiuer tidak menghantarkan listrik? Tubuhnya tersentak, dan dia meraung ke langit. Cincin jiwa kelimanya berubah menjadi lingkaran cahaya yang meluas keluar, menyelimuti Wang Qiuer. Bola petir itu meledak, bersamaan dengan petir hitam yang menyebar di sekelilingnya. Penjara petir, keterampilan jiwa kelima dari naga petir tiran biru Yu Tianlong. Bola petir yang dia gunakan untuk menyerang Wang Qiuer pada awalnya adalah versi penjara petir yang lebih sederhana, yang mengurangi konsumsi kekuatan jiwanya. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih rendah daripada penjara petir yang sebenarnya. Wang Qiuer merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya saat petir mengerikan itu menyebar. Ledakan yang menakutkan itu hampir mengubah tubuhnya menjadi debu. Dan rasa sakit yang membakar membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi Wang Qiuer adalah karakter yang sangat tangguh. Bahkan melawan lawan yang kuat, dia selalu membuktikan dirinya lebih kuat. Semakin besar tekanan dari lawannya, semakin besar potensi bertarungnya yang terwujud. Cincin jiwa keenamnya bersinar, dan lapisan cahaya berdarah menutupi mata emasnya. Mereka berubah menjadi emas merah pada saat ini, dan sisiknya juga membesar. Membawa cahaya terang dan berdarah, mereka mengusir petir yang menyerang. Dia mencabut tombaknya dan menusukkannya ke tanah. Pada titik ini, cincin jiwa keempatnya menyala. Lapisan cahaya keemasan yang dominan muncul keluar, tubuhnya sebagai pusatnya. Proses letusan ini terus berlanjut. Boom, boom, boom. Terjadi 3 ledakan besar. 3 lapisan cahaya keemasan melonjak. Kekuatan ledakan yang mengerikan dengan cepat menyebar dan menetralisir penjara petir. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Wang Qiuer, ledakan naga emas. Tidak ada kemunduran dan kompromi. Yang ada hanyalah serangan manik. Inilah arti sebenarnya di balik gaya bertarung Wang Qiuer. Yu Tianlong sangat senang saat melihat penjara petirnya menjebak lawannya.
Namun, ketika naga itu langsung hancur oleh ledakan naga emas milik Wang Qiuer, dia tercengang. Budidaya Wang Qiuer melonjak di bawah haus darah naga emas. Kekuatan mengerikannya dilepaskan bersamaan dengan kekuatan naga emas. Sekali lagi, Blue Lightning Tyrant Dragon milik Yu Tianlong bergetar. Wang Qiuer memfokuskan matanya, dan tinjunya mengepal di sekitar tombaknya. Sesuatu yang aneh terjadi. Tombaknya seakan meleleh menjadi cairan yang menyatu dengan tubuhnya melalui telapak tangannya. Seketika, itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Cincin jiwa kelima Wang Qiuer juga menyala pada saat ini. Raungan naga yang tinggi bergema, dan seekor naga emas besar muncul di tubuhnya. Wang Qiuer berdiri sebelum mendorong. Naga emas mengelilinginya, dan dia menyerang langsung ke arah Yu Tianlong dengan momentum yang tak terbendung. Keterampilan jiwa kelima, Raungan Naga Emas. Ini adalah keterampilan jiwa ofensif terkuat Wang Qiuer. Yu Tianlong mengungkapkan ekspresi ngeri, tetapi cincin jiwa keenamnya juga menyala pada saat yang bersamaan. Saat dia memutar tangannya, sisiknya menjadi hitam lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan melengkungkan punggungnya. Tiba-tiba, sisiknya terbalik, dan kepala Yu Tianlong berubah menjadi kepala naga sungguhan. Dia membuka mulutnya, dan bola kristal biru jernih dilepaskan dari mulutnya, terbang menuju Wang Qiuer. Keterampilan jiwa ke-6 Yu Tianlong, Nafas Naga Petir Biru. Ledakan. Ini adalah pertarungan antara yang terkuat dan terkuat. Saat mereka saling bentrok, seluruh panggung disuguhkan pemandangan yang megah. Di titik tumbukan, cahaya biru dan emas tersebar. Ada sambaran petir, cahaya berbentuk busur, dan dampak gelombang kejut. Semua ini menyebabkan penghalang pelindung di sekitar panggung bergelombang dengan lingkaran cahaya, dan penonton tidak dapat melihat apa yang terjadi di atas panggung. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Penonton memasuki keadaan yang sangat tegang, terutama para pendukung Wang Qiuer. Duel ini terlalu penting bagi mereka. Jika Wang Qiuer menang, itu akan membuktikan bahwa dia adalah master jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini. Lampu tersebut bertahan selama 7 hingga 8 detik sebelum perlahan memudar. Sosok Wang Qiuer dan Yu Tianlong juga perlahan terungkap. Wang Qiuer terengah-engah. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih lemah, dan ada bercak darah di tepi bibirnya. Kondisi Yu Tianlong bahkan lebih buruk darinya. Sisik di bahu kanan dan dadanya menggulung, dan dia mengeluarkan banyak darah. Sepertinya dia telah digigit naga emas. Wajahnya sangat pucat. Tanpa ragu, Wang Qiuer lebih unggul dalam bentrokan sebelumnya. Namun keduanya masih tetap kompetitif seperti sebelumnya. Mata Yu Tianlong dipenuhi dengan tatapan gila. Mungkin karena dia gelisah setelah disakiti. Dia berteriak, "Saya belum kalah." Sambaran petir yang kuat muncul sekali lagi. Namun, warnanya tidak lagi hitam, hanya ungu kebiruan seperti dulu. Dia mengusap tangan kirinya di dada dan bahu kanannya. Sepetak petir ungu kebiruan melintas, dan dia menutup lukanya, disertai bau daging terbakar. Wajahnya berkerut karena rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakitnya dengan tenang. Dia maju selangkah dengan kaki kirinya dan terbang. Dia membuka tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk Wang Qiuer. Ekspresi Wang Qiuer masih sangat dingin. Semangat bersaingnya sepertinya tidak goyah karena lawannya sudah menggila. Dia juga menggerakkan kaki kirinya ke depan dan melompat ke udara, tidak menyerah sama sekali saat dia berlari ke arahnya. Lengan Yu Tianlong melebar, dan dia menebas sisi tubuh Wang Qiuer dengan cakar naga petirnya. Dia pernah menguji serangan ini sebelumnya, bahkan sebuah batu granit besar pun hancur menjadi abu setelah dia memeluknya dengan serangan ini. Setelah mendapat pukulan besar dari Wang Qiuer, dia melupakan semua perasaan romantisnya. Yang ada hanya rasa kompetitif yang membara di hatinya. Dia ingin menang. Wang Qiuer memukulkan tangannya ke samping dan menahan serangannya dengan paksa. Dia juga sangat mahir menggunakan serangan khasnya. Dua dentuman terdengar bersamaan. Naga emas berhasil mengalahkan naga kejam petir biru sekali lagi. Meskipun Yu Tianlong telah mencoba yang terbaik untuk serangan ini, dia masih tidak berhasil mencapai kemajuan apapun saat cakarnya berbenturan dengan tangan emas Wang Qiu yang bersinar. Wang Qiuer meraih cakar naganya dan menariknya ke belakang. Dia sepertinya menarik Yu Tianlong ke pelukannya. Namun, Yu Tianlong melihatnya mengangkat lutut kanannya di depan dadanya. Tanpa sadar, dia ingin mengangkat kakinya untuk menendangnya.
Namun, lengannya bergetar saat ini, dan dua gelombang kekuatan menyebar melalui lengannya. Yu Tianlong menjerit kesakitan. Dan lengannya tiba-tiba terkilir meskipun dia dilindungi oleh Blue Lightning Tyrant Dragon. Setelah ini, lutut emas Wang Qr menyentuh dadanya, tapi dia segera mengarahkannya ke bawah. Wang Qr berbelas kasihan padanya. Saat lututnya menyentuh dadanya, dia melepaskan cakarnya. Yu Tianlong terlempar ke tanah. Seluruh tubuhnya ambruk ke lantai. Jika Wang Qr tidak melepaskan tangannya, lengannya akan terkoyak saat dia memukul dadanya dengan lututnya. Kemenangan telah diputuskan pada saat ini. Wang Qr kembali ke tanah di depan Yu Tianlong. Mulut Yu Tianlong mengeluarkan banyak darah. Saat dia melihat ke langit yang suram di atas, ada ekspresi marah di wajahnya. Namun, dia memang kalah dalam pertarungan ini. Wang Qr bahkan telah melepaskannya 2 kali, meskipun dia bisa saja menyakitinya secara serius. Dia tidak melepaskan lengannya, dan dia tidak memukul bagian tengah dadanya. Kalau tidak, tulang dadanya akan hancur. Dia terlalu kuat. Dia terlalu kuat. Saya sudah kalah. Saya tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kemampuan kami tidak terpaut jauh, dia mampu menekanku dalam segala aspek. Yu Tianlong menutup matanya dengan marah. Darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Namun, ekspresi gila di wajahnya perlahan menghilang. Zheng Han berjalan maju dengan cepat dan memeriksa kondisi Yu Tianlong. Setelah dia melakukannya, dia langsung memberi isyarat. Akademi Shrek, Wang Qr menang. Setelah Zheng Han mengumumkan hasilnya, sorak-sorai meledak di seluruh penonton. Jeritan histeris terdengar, dan para penonton terlihat sangat bersemangat saat ini. Wanita naga emas mereka telah menang. Dia telah mengalahkan Yu Tianlong. Wanita naga emas mereka adalah master jiwa tipe naga nomor 1 di turnamen ini. Dia memimpin Shrek ke final dengan kemampuannya. Semua orang percaya bahwa kejayaan adalah milik Wang Qr. Wang Qr telah mencuri perhatian anggota Shrek lainnya. Saat ini, sorak-sorai juga terdengar di area istirahat. Ketika lutut kanan Wang Qr menghantam Yu Tianlong hingga jatuh, semua anggota tim utama dan pemain pengganti dari tim Shrek melompat ke girangan. Mereka tidak dapat diganggu bahkan ketika mereka membalik kursi dan meja dan dengan cepat bergegas keluar dari tempat istirahat. Ketika Umbriaka Blade Douluo mengumumkan hasilnya, mereka segera bergegas ke atas panggung dan datang ke sisi Wang Qr. Mereka mengepungnya dan melemparkannya ke udara. Kemenangan! Mereka telah meraih kemenangan! Inilah kejayaan Shrek. Akademi Shrek telah mencapai final sekali lagi. Dari turnamen terakhir hingga turnamen ini, tim Shrek telah mengalami 2 turnamen terberat dalam sejarah mereka. Di turnamen terakhir, 7 monster Shrek telah membalikkan keadaan. Di turnamen ini, Wang Qr lah yang melakukannya. Jadi bagaimana jika kita adalah tim 1 orang? Wang Qr pertama kali mengekang rekan satu timnya menggunakan kemampuan dominan dan sikap dinginnya. Selain Huo Yuhao, semua orang dari Sekte Tang juga melompat ke girangan dan mulai bertepuk tangan. 1. Mereka juga senang Akademi Shrek menang. Sebagai anggota 7 monster Shrek, mereka juga memikul kejayaan Shrek di pundak mereka. Melihat tim Shrek kembali memasuki final. Mau tak mau mereka mengingat semua yang terjadi di turnamen terakhir. Mereka juga telah bekerja keras untuk memenangkan turnamen itu. Semuanya merasa emosional saat ini. Wang Dong gelisah. Sejak Wang Qr menyelamatkan Huo Yuhao, dia mengalami perubahan emosional yang besar sehubungan dengan Wang Qr. Dia sangat tahu bahwa tidak ada yang terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qr. Di atas panggung hari itu, dia mengklaim bahwa Wang Qr adalah saudara perempuannya. Setelah itu, dia mengalami perubahan emosi yang lebih besar. Saat dia menyaksikan bagaimana Wang Qr mengalahkan Yu Tianlong, dia merasa seolah-olah dialah yang berada di atas panggung. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa dia telah berubah menjadi Wang Qr dan melawan Yu Tianlong sendiri. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa berdiri dan tidak bisa menyemangati Shrek, dia sangat tersentuh dan bersemangat saat ini. Kemenangan! Qr benar-benar membawa Shrek ke final melalui kemampuan individunya. Qr, kamu telah memimpin rekan satu timmu ke tahap ini sepenuhnya melalui tekad dan kemampuanmu sendiri. Saya tahu betapa banyak pengorbanan yang harus Anda lakukan. Kemampuan Anda juga meningkat. Anda berhak memasuki pertandingan final. Setelah sorak-sorai mereda, Qr dikecewakan oleh rekan satu timnya.
Dia tampak tidak terlalu bersemangat. Dia tetap dingin seperti biasanya. Dia segera berjalan ke sisi panggung dan melompat. Yu Tianlong telah kembali ke tempat peristirahatannya dengan bantuan rekan satu timnya. Meski lukanya tidak ringan, lukanya tidak terlalu parah, karena Wang Qiuer telah mengasihaninya. Saat dia melihat Wang Qiuer kembali ke tempat peristirahatan, Yu Tianlong memanggilnya, sedikit serak. Wang Qiuer memutar kepalanya untuk menatapnya. Apa? Sorot mata Yu Tianlong sedikit rumit. Aku kalah. Aku kalah secara meyakinkan. Kemampuanku memang lebih rendah darimu. Namun, bukan berarti aku akan selalu lebih buruk darimu. Aku akan melampauimu suatu hari nanti, kapanpun. Wang Qiuer tenang. Seolah-olah kemenangan adalah hal yang lumrah baginya. Melihat dia hendak pergi, dia buru-buru berkata, aku akan memenuhi persyaratan taruhan kita. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu selama 3 tahun. Wang Qiuer mengerutkan alisnya. Tidak perlu. Selama Sekte Naga Langit mengakui kekalahan. Kamu sudah memenuhi persyaratan taruhan kami, Yu Tianlong sangat keras kepala, tidak. Karena aku sudah berjanji sebelumnya, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Saat turnamen selesai, aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan melindungimu selama 3 tahun. Dari saat dia tersesat hingga mencapai tempat peristirahatan, Yu Tianlong telah memikirkan banyak hal, meskipun itu hanya waktu yang singkat. Saya sudah kalah. Saya kalah dari Wang Qiuer. Setelah kegilaannya hilang, sosok menawannya semakin terpatri di benaknya. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada wanita naga emas yang berhati dingin namun kuat ini. Baru pada titik inilah dia mengerti mengapa pemimpin Akademi Shrek mengusulkan taruhan itu. Martabat tampaknya tidak terlalu penting dalam menghadapi cinta. Dia telah memutuskan untuk benar-benar mengikuti Wang Qiuer selama 3 tahun ke depan. Dia percaya diri pada dirinya sendiri. Meskipun dia kalah hari ini, dia tidak berpikir budidayanya terlalu jauh di belakang miliknya. Dalam 3 tahun ini, dia harus menaklukkannya melalui kerja kerasnya sendiri. Dia akan meyakinkan dia untuk menjadi wanitanya.